orang ini pikirannya dunia terus. Yang kedua, wa farraqa lahu syamlahu, Allah cerai-beraikan dia dengan orang-orangnya. Artinya apa? Orang ini gampang bermusuhan, gampang dengki pada orang, memusuhi orang, gak nyapa. Ayahnya meninggal dunia, bertengkar dengan saudaranya karena rebutan warisan. Kalau dia punya warung, tetangganya buka warung juga, dongkol dia. Sudah tahu saya ada warung, kok buka warung, marah. Memangnya kalau kamu buka warung, orang lain gak boleh buka? Satu kampung buka, gak ada yang ngelarang. Rezeki itu dari Allah. Ini kalau orang pikirannya dunia terus, gampang bermusuhan. Ini yang kedua. Yang ketiga, walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu, dan dunia yang datang pada orang itu hanya yang ditakdirkan oleh Allah. Yang tak ditakdirkan tidak datang, saudara. Walaupun dia kerjanya peras keringat, banting tulang, hasilnya hanya yang ditakdirkan. Ini ada cerita, dan ini cerita lama. Ada seorang anak muda datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Ditanya oleh beliau, kamu perlu apa ke sini? Nabi Allah, saya ingin mengabdi kepada Anda. Saya ingin menjadi pelayan, mengabdi. Kalau sekarang mungkin mencari berkah. Ya dah, kalau begitu ayo kamu ikut saya. Karena katanya mengabdi. Anak muda ini kemudian oleh Nabi Isa diajak jalan. Dulu itu pergi kemana-mana andalannya jalan kaki. Makanya orang-orang dulu tuh sehat-sehat, langsing-langsing, karena jalan kaki. Kalau sekarang ini karena jalan kaki, akhirnya padat-padat isinya. Agak padat jalan kaki. Setelah waktu agak siang, Nabi Isa ngajak berhenti dulu. Sekarang ini waktunya sarapan. Akhirnya apa? Nabi Isa mengeluarkan roti 3 buah, 3 potong roti. Ini roti ada 3 potong. Yang satu buat kamu, satu buat saya. Satunya sisakan aja, jangan dimakan. Akhirnya makan roti. Selesai makan roti, Nabi Isa berkata, kamu tunggu di sini ya, rotinya dijaga. Saya mau ke sungai, mau minum. Akhirnya beliau ke sungai minum air. Setelah itu kembali lagi. Begitu kembali lagi, roti yang tinggal 1 potong itu udah habis. Ditanya anak muda itu, mana rotinya yang tinggal 1 potong? Kata anak muda itu, saya gak tahu Nabi Allah, entah kemana. Padahal ada di depan dia. Ya dah, kalau gak tahu gak apa-apa, ayo berangkat. Akhirnya berangkat jalan kaki lagi. Setelah waktu agak siang, waktunya makan siang, diajak berhenti lagi. Berhenti dulu, kita makan lagi. Tiba-tiba ada induk rusa bersama 2 anak rusa lewat. Salah satu anak rusa ditangkap oleh Nabi Isa. Setelah ditangkap, disembelih. Setelah disembelih, anak rusa itu dibakar, dipanggang. Setelah dipanggang, lalu dimakan berdua. Makan anak rusa 1 ekor, dimakan berdua. Sampai habis tinggal tulang-tulangnya. Setelah tinggal tulang belulangnya, tulang belulang itu dikumpulkan oleh Nabi Isa. Lalu beliau berkata, kun hayyan, kamu hidup lagi. Tiba-tiba tulang belulang rusa itu merapikan dirinya. Lalu dagingnya datang sedikit demi sedikit dan berdiri hidup lagi. Setelah hidup, kata Nabi Isa, dah pergi sama induknya sana. Habis itu Nabi Isa tanya sama anak muda itu, tadi menghidupkan tulang belulang rusa, hidup lagi, mukjizat dari Allah. Benar Nabi Allah. Nah, dengan kebenaran mukjizat tadi, saya mau tanya, siapa yang makan roti sisa 1 tadi pagi?
Kata anak muda itu, saya gak tahu Nabi Allah. Ya dah, kalau gak tahu gak apa-apa, ayo berangkat lagi. Akhirnya berangkat. Lama-lama mau nyebrang sungai, ternyata sungainya dalam, sementara gak ada perahu. Akhirnya apa? Kata Nabi Isa, ini sungainya dalam, perahu tidak ada, kamu pegang tangan saya, kita akan berjalan di atas air. Akhirnya apa? Nabi Isa dan anak muda itu berjalan di atas air. Setelah sampai di seberang, Nabi Isa bertanya sama anak muda itu, kira-kira kalau kamu jalan sendirian di atas air bagaimana? Ya tenggelam Nabi Allah. Nah, karena kamu pegang tangan saya, kamu kan bisa jalan di atas air. Benar Nabi Allah, itu mukjizat dari Allah. Benar Nabi Allah. Nah, dengan kebenaran mukjizat ini, siapa yang makan roti sisa satu tadi pagi? Kata anak muda ini, saya gak tahu Nabi Allah. Ya dah, kalau gak tahu gak apa-apa. Akhirnya dibawa lagi sampai di tengah hutan. Sampai di tengah hutan, tiba-tiba banyak pasir dan kerikil berserakan. Anak muda itu oleh Nabi Isa suruh duduk, kamu duduk aja. Lalu Nabiullah Isa alaihissalam mengumpulkan pasir-pasir dan kerikil. Setelah pasir-pasir dan kerikil itu jadi satu tumpuk, Nabi Isa berkata, kun zahaban, jadilah kamu emas. Tiba-tiba pasir-pasir dan kerikil jadi emas. Terkejut anak muda ini, pasti dapat ini. Wong dari tadi dapat terus. Akhirnya apa? Tumpukan emas ini oleh Nabi Isa dibagi menjadi 3 tumpuk. Setelah dibagi menjadi 3, anak muda itu tanya, Nabi Allah, ini kok jadi 3? Kenapa jadi 3? Loh, ini dibagi 3 untuk 3 orang. Siapa saja? Yang satu tumpuk buat saya, satunya satu tumpuk buat kamu, satunya lagi satu tumpuk buat yang makan roti sisa satu tadi pagi. Kata anak muda itu, saya Nabi Allah yang makan rotinya. Akhirnya ngaku, oh kalau begitu itu untuk kamu dan ini juga buat kamu, semuanya buat kamu. Tapi mulai sekarang kamu gak usah ikut saya, kamu gak boleh ikut saya lagi. Orang ini dipecat menjadi pelayan seorang nabi, lalu menjadi pelayan tumpukan dunia. Lebih berharga siapa? Nabi Isa dengan tumpukan emas? Lebih berharga Nabi Isa. Ditinggal. Nabi Isa pergi sendiri, lalu anak muda ini sibuk mengumpulkan emasnya jadi satu tumpuk. Ketika anak muda ini sibuk mengumpulkan emasnya, tiba-tiba datanglah 2 orang perampok bawa pedang. 2 orang ini bawa pedang. Pergi atau mati, kata 2 perampok ini. Kalau gak mau pergi, dipedang, dibunuh. Akhirnya kata anak muda ini, gini aja lah bang, kita ini kan bertiga dan emas ini banyak. Gimana daripada kita ini bertengkar ada yang mati, gimana kalau emas ini kita bagi 3 aja? Kan cukup bagi 3. Oh ya dah, akhirnya sepakat. Jadi emas ini dibagi 3 lagi. Setelah dibagi 3, waktu agak sore pada lapar semuanya, waktunya makan sore. Akhirnya pada ngomong, gimana kita ini kan waktunya makan sore, dah pada lapar. Akhirnya ada yang usul, gimana kalau salah satu dari kita pergi ke kampung beli makanan, yang 2 orang bertahan di sini menjaga emasnya. Ya dah, baik. Akhirnya 1 orang pergi ke kampung beli makanan. Di perjalanan, orang yang beli makanan ini timbul dalam pikirannya, gimana caranya agar emas itu buat saya aja? 2 orang tuh biar gak dapat, gimana caranya ini? Lama-lama tumbuh dalam pikirannya, oh yang enak nanti setelah beli makanan 3 bungkus singgah ke toko racun. Mau
mau beli racun, nanti yang 2 bungkus tak kasih racun, mampus kau berdua, nanti buat saya. Akhirnya dia beli makanan 3 bungkus, satunya dimakan oleh dia, yang 2 bungkusnya dia belikan racun, taruh racun di dalam. Kawannya yang 2 orang di hutan bincang-bincang, kata mereka, gimana caranya agar emas ini kita bagi 2 aja. Nah terus yang beli makanan biar gak dapat, gimana caranya? Ini kalau bagi 3 kurang kita. Gimana ya? Gini ajalah, nanti dia datang, serahkan makanan, kita pedang bareng-bareng, mampus dia. Akhirnya kawannya datang, menyerahkan makanan 2 bungkus. Begitu menyerahkan makanan, dipedang, akhirnya mampus. Setelah kawannya yang beli makanan mampus, 2 orang ini makan makanannya, ada racunnya, mampus juga saudara. Sama-sama Besoknya Nabiullah Isa bersama murid-muridnya kaum Hawariyin lewat situ. Murid-muridnya menjerit terkejut, ya Nabi Allah, kenapa 3 orang itu? 3 orang itu semuanya terkapar mati, di tengah-tengahnya ada tumpukan emas. Kenapa begitu? Kata Nabi Isa, itulah perumpamaan dunia. Mereka ini mati karena saling rebutan untuk menguasai dunia.